Walaupun seberapa dia jauh antara yang jagoan sama yang bukan jagoan, itu kita yang ngatur tuh perbedaan itu seperti ini. Gitu. Sebenarnya gini mas, ini saya coba pakai bahasa-bahasa yang simple. Iya, saya kan mengerti. Ada juga maksud saya. Jadi nggak bahasa-bahasa yang gawat-gawat dari segi videografi. Intinya gitu sih gitu. Bukan berarti siapa yang dijagokan terus yang lain jadi di underestimate kan, bukan seperti itu. Maksud saya adalah setiap angle, setiap frame orang yang melihat dia harus tertuju sama frame ini atau shot ini sedang ingin memfokuskan sama satu hal itu. Sebenarnya kalau mau kita bikin lebih luas lagi terkait hal point of interest itu bukan hanya foto sih mas. Dia baik itu foto, video, desain, terus desain ini desain interior kah, lukisan sekalipun gitu. Coba deh kalau kita lihat tuh pasti dia ada point of interestnya gitu. Nggak cermat juga kalau misalnya kita bilang nggak ngaruh pakai kamera murah pun juga nggak apa-apa gitu. Kamera biasa murah juga nggak perlu. Lantas kenapa mereka para pekerja seni yang memang profesional di bidang kok sampai effort untuk beli yang mahal dan harga segitu? Sebenarnya gini, kamera-kamera tersebut kalau simpelnya kita bisa menilainya bahwa mereka lebih fleksibel dalam kondisi apapun untuk mencapai hasil karya tertentu. Itu aja sih sebenarnya. Ketimbang yang tidak selevel itu, kita akan menemukan banyak keterbatasan gitu. Cuman balik lagi, at the real time Mojava ingin bikin video klip. Adanya kamera yang seperti ini gitu. Ya jangan sedih gitu, artinya kita coba lihat speknya terus berkaya maksimal gitu. Tapi kemarin sih kami memakai kamera beneran bukan handphone. Seperti itu bro. Jadi alhamdulillah Pak Hari kan emang bergerak di bidang desainer ya. Oh gitu. Aktif juga. Iya. Jadi memakai kamera yang benar-benar cukuplah lumayan lah ya. Betul. High gitu kualitasnya. Siap. Oke, jadi dengan adanya saya yang suka nge-vlog, nah jadi saya memiliki HP aja, belum punya kamera yang bagus gitu ya. Nah yang benar-benar istilahnya otomatis. Nah jadi dengan adanya Mas Ram, saya alhamdulillah mendapatkan inspirasi untuk mencoba memaksimalkan alat yang ada. Betul Mas Sobat, jangan putus semangat dengan alat yang ada. Saya rasa kita tetap bisa kok menghasilkan karya-karya yang indah atau yang bagus gitu ya. Cuman memang begitu. Balik lagi dasarnya kita memerlukan ilmu-ilmu dasarnya tuh gitu untuk memahami dari kemampuan kerja si alat itu. Anggap aja kita bikin simple, kamera is alat gitu kan. Nah kita menggunakan ilmu-ilmu dasar kita dalam memahami bahwa si alat ini seperti apa ya gitu, keterbatasannya apa atau kelebihannya apa. Nah, dari situ kita bisa memaksimalkan apa yang kita ingin lakukan dengan si alat itu gitu. Nah, sebagai contoh misalnya shot-shot yang ada di video tersebut lebih banyak adalah shot-shot lebar. Nah, yang saya lihat walaupun dia shot lebar, walaupun dia yang padat sekalipun, artinya yang tidak wide gitu ya. Buka diafragmanya menurut saya masih kurang sempit gitu. Dalam artian setiap framing kita upayakan bahwa ada yang disebut point of interest. Kita tidak bisa dalam framing tersebut kita ingin menampilkan seluruhnya, enggak. Sebenarnya kita selalu ditugaskan untuk mencari point of interestnya apa nih gitu. Kita harus tetap menentukan bahwa dalam shot ini jagoannya adalah ini gitu. Itu apapun gitu mas, apapun, benda kah atau grup band kah atau apa, kita harus tetap seperti itu gitu. Walaupun seberapa dia jauh antara yang jagoan sama yang bukan jagoan, itu kita yang ngatur tuh perbedaan itu seperti ini. Sebenarnya gini mas, ini saya coba pakai bahasa-bahasa yang simple. Saya kan mengerti. Kita juga maksud saya.
Jadi nggak bahasa-bahasa yang gawat-gawat dari segi videografi, intinya gitu sih. Bukan berarti siapa yang dijagokan terus yang lain jadi di-underestimate-kan, bukan seperti itu. Maksud saya adalah setiap angle, setiap frame, orang yang melihat dia harus tertuju sama oke, frame ini atau shot ini sedang ingin memfokuskan sama satu hal itu. Oke. Sebenarnya kalau mau kita bikin lebih luas lagi terkait hal point of interest itu bukan hanya foto sih. Dia baik itu foto, video, desain, terus desain ini desain interior kah, lukisan sekalipun gitu. Coba deh kalau kita lihat pasti dia ada point of interestnya. Nah, jadi seperti itu sobat nih. Jadi ketika orang yang terbiasa dengan profesinya ya, desainer ataupun fotografer atau videografer, mereka pasti tahu mana sih point of interest ya. Betul. Nah, apa itu artinya? Maksudnya gini, misalnya kita lagi foto buah-buahan, ya, buah-buahannya lagi ketaruh gitu. Bagus kalau misalnya kita ambil lebar dan semuanya tampak jelas, itu bagus, bagus. Tapi kalau dari segi indah, coba deh pilih satu yang menjadi jagoannya, lantas yang lainnya itu melengkapi, gitu. The point of interest. Jadi saling melengkapi itu bukankah indah, Mas Sobat? Betul sekali. Oke, jadi sobat obat-obat menjalin cerita, jadi seperti itu persiapannya di dalam rangka membuat video klip ya. Persiapannya udah tahu. Insya Allah nanti kedepannya saya juga akan mencoba lagi dengan wajah Nasyid untuk membuat single terbarunya lagi gitu ya. Mas Ram, ada nggak sih poin terakhir ya? Pertanyaan mungkin tadi kan udah tuh ada komen ya, dari segi pakaian mungkin karena emang lokasinya jadi panas, jadi kan ada yang gitu ya dengan pasti. Nah kira-kira ada nggak sih misalkan Mas Ram ingin menyampaikan oh ini mungkin atau misalkan nanti kedepannya seperti ini gitu, langkah-langkahnya apa enggak? Siap. Apa yang itu? Jadi gini sih Mas Oban, kalau menurut saya alangkah mantapnya nih. Misalnya mau Java diskusikan dulu nih, ini liriknya nih, kita mau bikinnya seperti apa ya gitu. Kalau kita mau bikin di kebun teh, apa ya kondisional yang bisa menjadi problem bagi kita di sana gitu. Salah satu contoh misalnya gini, ketika kita ada di kebun teh, kita akan berhadapan dengan hamparan hijau. Nah, dia mengawang-awang nih gitu. Oh, kebun teh itu nanti kita akan ketemu sama hamparan hijau yang mana gerak-gerik kita tidak akan terlalu banyak nih. Kita hanya bisa lebih leluasa bergerak itu di lorong-lorongnya dia tuh. Apa sih namanya sebutannya lah, pokoknya jalannya itulah, jalan-jalan setapaknya itu. Kan nggak mungkin kita berdiri di kebun teh, emang aing kungfu boy. Nah terus udah gitu, nah dengan begitu artinya kita ada keterbatasan tuh gerak-geriknya. Betul. Nah dengan keterbatasan itu kita mau ngapain nih? Misal kayak gini Mas Oba, gerak-geriknya hanya bisa di sini, berarti seperti apa ya? Kita coba ambil angle-angle-nya tuh yang seperti ini gitu. Angle-nya dari sini nih, yang tidak biasa gitu. Salah satu hal yang mudah, ini sharing sedikit ya sama teman-teman. Salah satu hal yang mudah dalam mencapai angle atau framing yang tidak biasa itu adalah not on human view gitu. Artinya tidak pada angle manusia dalam melihatnya, manusia pada umum pada lihatnya gitu. Itu sebabnya kenapa tuh fotografer atau videografer dalam framing itu karena sampai jongkok-jongkok sampai begitu tuh karena dia ingin mendapatkan framing yang unik gitu loh Mas gitu, untuk lebih lebih mendekati hasil karya yang unik gitu. Karena kalau misalnya dia dari angle-angle yang seperti layaknya manusia berdiri lantas melihat sesuatu gitu, dia akan melihat bahwa itu menjadi biasa gitu. Bukan biasa sih maksud saya, intinya akan lebih mudah membuat itu unik kalau misalnya dari framing yang tidak biasa eye level gitu. Seperti misalnya kita foto bunga,
Kalau kita foto bunga, coba deh usahakan angle-angle yang dibilangnya angle-angle nakal. Ini bunga bukannya bunga desa ya Mas ya. Saya bunga beneran. Iya. Ini jadi misalnya nih ada satu bunga. Kalau misalnya kita cuma foto dari atas gitu, kayak seperti halnya orang lagi jalan terus melihat dengan angle yang seperti itu akan bagus mungkin saja gitu. Cuman coba deh sekali-sekali angle-angle yang dari bawah kah atau dari mana atau gimana, apalagi dengan backlight gitu kan. Nah, itu memancing kita untuk terus coba hasil-hasil foto yang unik tuh gitu, kayak gitu sih Mas gitu. Iya, jadi harus mencari angle itu jadi salah satu yang tidak seperti biasanya orang melihat dengan pandangan. Betul. Jadi kan kriteria hasil karya yang bagus itu kan yang pasti itu relatif. Bagus menurut saya belum tentu bagus menurut orang. Lantas salah satu kriteria lain itu salah satunya adalah unik. Nah, untuk mencapai unik itu kita harus coba terbiasa tuh melatih diri untuk bikin karyanya kayak gimana ya gitu, atau kita mulai uniknya dari mana ya, dari angle-nya deh gitu, dari ininya gitu, kayak gitu sih. Sama saya agak sedikit notice tentang dramatis yang tadi saya coba sampaikan gitu, karena memang tema di lagu ini kan bobot ya, maksudnya Umi dan Abi gitu ya, itu nggak yang lebih penting mungkin ya bagi setiap orang dibanding orang tuanya. Nah, coba deh diangkat biar lebih dramatis lagi gitu. Oke, jadi kesimpulannya seperti apa Mas Ram? Setelah melihat video Mojava, setelah keseluruhan, bagaimana menurut Mas Ram ya? Kita ngobrol teman-teman aja gitu. Siap. Gini Mas Soban ya. Jadi jangan sampai ada kebohongan juga. Oh ini bohong. Jangan ya. Iya. Enggak. Real aja. Iya. Secara dalam hati kira-kira kesimpulan. Ini gini Mas. Ada perbedaan ekspektasi antara seseorang memang profesional di bidangnya sama orang yang just try to do better gitu. Nah, sementara di video klip ini dengan berbagai latar belakangnya gitu ya, siapa yang shot, lantas personilnya, persiapannya seperti apa, dengan hasil yang seperti ini menurut saya sudah keren banget Bos. Iya, gitu. Tapi dari hati. Karena dan itu normal Mas, itu normal gitu. Sekarang tukang nasi goreng disuruh bikin martabak, martabaknya nggak hancur aja udah bagus gitu. Nah, sementara ini lebih dari nggak hancur gitu. Ini tuh udah mantep gitu. Dari yang saya demen tuh sama slow-mo-nya, cut-to-cut-nya agak asik sih memang menurut saya gitu. Cuman memang mungkin itu dia angle-angle-nya lebih dibuat angle-angle nakal gitu. Karena menurut saya angle-nya tuh benar-benar human view banget. Bahkan ada beberapa titik yang dimana Mas Oban kalau nggak salah ya waktu itu ya yang di tengah-tengah kebun teh. Nah, itu agak sedikit mendem tuh. Nah, hal ini yang kita persiapkan. Seperti tadi saya bilang, kalau kita lagi di kebun teh kita akan keterbatasan sama ruang geraknya. Ruang geraknya akan ada hanya di jalan. Nah, ketika kita mau berada di tengah-tengah si kebun teh, kita mikir kira-kira kita mendem nggak tuh ya gitu. Nah, kalau kita mau kejar tetap di sana, kita coba bikin leveling lah gitu untuk pijakan sehingga itu. Tapi memang asik banget loh. Kita tuh shot kayak gitu tuh kita berada di tengah-tengah daun teh hamparan gitu, terus tiba-tiba kita di tengah gitu tuh memang shot yang asik sih sebenarnya. Gitu. Oke, alhamdulillah nih waktu juga yang memisahkan kita karena kita juga harus pulang kantor ya Mas Ram. Ya terima kasih nih sudah hadir dan mampir di channelnya Oban Berbani Menjalin Cerita untuk ngobrol tentang klipnya Mojava ya, karena beliau ini adalah emang orang yang terbiasa atau profesional di bidang fotografer dan videografer gitu ya. Jadi sobat-sobat yang belum kenal dengan Mas Ram Router boleh silakan dilihat di sini ya. Nah, boleh di follow kalau misalnya berminat, dan begitu pun dengan Mojava Nasib. Jika teman-teman yang belum nonton silahkan berkunjung ke channelnya Mojava Nasib ya. Oke Mas Ram, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama Mas, terima kasih. Yang menonton juga senantiasa mendapatkan manfaatnya. Siap. Saya juga mohon maaf nih kurang lebihnya. Terima kasih teman-teman semua. Karena dadakan aja nih tiba-tiba Mas gitu. Iya benar. Iya. Cuman kali ini nggak ada kopi. Harus ada kopi ya. Kopi mana? Oke, kita tutup pizza. Oh iya, pizza ya. Stick aja lah. Insyaallah dibungkus ya. Iya.
Oke, sobat tetap semangat. Nah, Dalam artian menciptakan karya-karya, tetap semangat. oke, insya Allah ya. Oke, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.